Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu Ois di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar di halaman 57, buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Mari kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada soal nomor 3 di halaman 56. Hanya satu ini ya tentang garis bilangan. Di halaman 56. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2-nya ada di video sebelumnya. Silahkan kalian lihat di playlist channel ini. Nomor 3, nyatakan operasi yang menunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya mulai dari 0. Berarti mulai dari 0 ya, ke kiri, arah panahnya ke kiri. 1, 2. Berhenti di titik negatif 2. Berarti negatif 2. Kemudian dari negatif 2 ini arah panahnya ke kanan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah ke kanan. Berarti kalau ke kanan positif ya. Positif 6 atau 6 saja. Nah, di sini ada berhenti di titik 4. Berarti soal matematikanya negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Atau kalau menggunakan istilah negatif itu hutangnya 2 dibayar 6. Berarti kan ada kembalian 4 ya, sama dengan 4. Soal yang B, dari titik 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti positif 5 ke kanan ya. Kemudian dari 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kiri berarti negatif 7. Nah, berhenti di negatif 2 ya. Jadi 5 dikurang 7 atau 5 negatif 7 sama dengan, nah karena di sini angka yang besarnya bertanda negatif, berarti di sini negatif ya hasilnya. Nah, 7 dikurangi 5, angkanya dikurangi. Hasilnya adalah negatif 2. Atau bayarnya 5, hutangnya 7, ya kan? Berarti masih ada hutang 2. Kemudian soal yang C. Dari titik 0 ke negatif 2. Berarti negatif 2. Kemudian dari negatif 2 ke kiri lagi ya. 1, 2. 2 langkah. Berarti negatif 2. Nah, hasilnya adalah negatif 4. Jadi negatif 2, negatif 2 sama dengan negatif 4. Atau hutangnya 2, hutang lagi 2. Jadi hutangnya bertambah ya. Jadi 4, berarti negatif 4. Negatif itu bertanda hutang ya, kalau menggunakan istilah hutang. Nah, sekarang nomor 4. Berapakah hasil dari negatif 10 ditambah 4 kali
dalam kurung negatif 5, negatif 4. Nah, ini dulu didahulukan ya, yang di dalam kurung. Berarti di sini adalah negatif 6 ya, kemudian yang ini negatif 9 ya. Nah, di sini ada kali, berarti negatif 6 kali negatif 9 itu sama dengan 54 ya. Ingat, kalau sama-sama negatif dikalikan menjadi positif. Kemudian nomor 5. Negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurangi dalam kurung negatif 3 kali 3. Ya, di dalam kurungnya ini adalah 3 ya, 6 dibagi 2, 3. Kemudian di sini ada tanda yang berdekatan, ini harus dirubah dulu. Karena tandanya sama, berarti positif ya. Nah, di sini 3 kali 3 itu 9. Berarti positif 9. Nah, ini adalah negatif 6. Jadi, negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Atau negatif 6 ditambah 12 ya. 3 ditambah 9 kan 12. Nah, di sini hutangnya 6 dibayar 12. Ya, berarti kan hutangnya sudah lunas, ada kembalian 6 ya. Di sini ada kembalian 6, maka hasilnya adalah 6. Hitunglah hasil operasi berikut. Nah, ini nomor 6A. Berarti ini dulu ya, negatif 12 ditambah 17 sama dengan, nah di sini angka yang besarnya adalah 17. Jadi hasilnya positif ya, sesuai dengan tanda angka yang besar. Positif 5 kemudian dikali dengan 8. Kemudian ditambah dengan 12. Nah, 5 kali 8 sama dengan 40 ditambah 12 sama dengan 52. Jadi, dahulukan perkalian daripada penjumlahannya ya. Soal yang B, 24 kali dalam kurung negatif 12 dibagi 4 dikurangi dalam kurung negatif 10. Berarti ini dulu yang dikerjakan ya. Ini karena salah satunya negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif 288. Kemudian dibagi dengan 4. Dan yang ini kalikan dulu ya, karena ada dua tanda yang berdekatan. Tandanya sama berarti tambah. Tambah 10. Nah, kalau seperti ini dibagi dulu ya. Iya. Hasilnya adalah negatif 72. Karena salah satunya tanda negatif berarti hasilnya negatif. Ditambah 10. Nah, kita gunakan istilah hutang. Hutangnya 72, bayar 10. Berarti masih ada hutang kan? Nah, tanda hutang itu adalah negatif. Jadi, nah di sini negatif ya, negatif 72 atau hutangnya 72, bayarnya 10. Jadi, hutangnya masih 62 atau negatif 62. Kemudian yang C, kita bagi dulu ya yang ini. Nah, karena salah satunya negatif berarti negatif 12. Kemudian dikali dengan 8. Nah, di sini ada yang berdekatan, tandanya beda. Berarti hasilnya adalah negatif 20. Nah, ini dikalikan dulu. Negatif 96, negatif 20. Nah, ini kalau istilah hutang, hutangnya 96, hutang lagi 20. Ya, jangan menggunakan istilah hutang dengan kurang, nanti hasilnya beda ya. Misalnya ini kalimat yang salah. Hutangnya 96 dikurangi 20. Nah, ini harus dihindari kata dikurangi. Kalau menggunakan kata hutang, berarti harus menggunakan kata hutang terus ya. Hutangnya 96, hutang lagi 20. Jadi hutangnya
116 atau negatif 116. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Ya, diketahui mula-mula suhu ruangan negatif 5 derajat Celcius. Dengan penghangat ruangan suhu menjadi 20 derajat Celcius. Ditanyakan berapa besar kenaikan suhu ruangan? Nah, berarti 20 derajat Celcius dikurangi dalam kurung negatif 5 derajat Celcius. Nah, selisihnya ya yang dicari. Nah, di sini negatif ya berdekatan. Berarti jadi positif. 20 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius. Sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi, kenaikan suhu pada ruangan adalah 25 derajat Celcius. Ya, di sini diketahui suhu daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius. Kemudian suhu daerah Kutub Utara di sini 12 derajat Celcius di bawah 0, berarti negatif 12 derajat Celcius karena di bawah 0. Nah, yang ditanyakan berapa perbedaan suhu kedua tempat tersebut. Berarti dikurangi ya kalau perbedaan. Nah, jawabannya 28 dikurangi dalam kurung negatif 12 derajat Celcius ya. Nah, ini ada yang berdekatan. Jadi ditambah ya. Jadi berubah tambah. 28 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu kedua tempat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Nomor 9, puncak Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapakah ketinggian dangkalan Pahalun? Diketahui puncak Gunung Merbabu 250 meter. Kemudian dangkalan Pahalun 525 meter di bawah puncak gunung, maksudnya Gunung Merbabu. Kemudian ditanya berapa ketinggian dangkalan Pahalun? Ya, di sini contoh ilustrasi tentang soal ini, yaitu di sini ada Gunung Merbabu, kemudian tingginya 250 meter. Nah, ini 250 meter itu di atas permukaan tanah ya ke puncak atau di atas permukaan air laut. Nah, kemudian dangkalan Pahalun. Nah, di sini tingginya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Nah, berarti ke bawah ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa ketinggian dangkalan Pahalun. Berarti yang ditanyakan ini. Ya. Nah, mari kita cari. Berarti di sini 250 meter dikurangi 525. Hasilnya adalah negatif 275 meter. Ya. Nah, jadi ketinggian dangkalan Pahalun itu 275 meter di bawah permukaan air laut. Nah, di sini kok ada negatif dan kemudian di sini juga ada positif ya, negatif 275 meter. Ini hasilnya. Negatif itu menandakan bahwa berada di bawah ya, negatif
275 meter. Berarti ketinggiannya berada di bawah permukaan air laut ya. Karena di sini tidak menggunakan kata-kata di bawah permukaan air laut, maka gunakan tanda negatif ya. Tapi kalau ada kata-kata di bawah permukaan air laut, ya angkanya cukup angka yang positif. Ya, seperti pada kesimpulan ini. Jadi ketinggian dangkalan Pahalun 275 meter. Nah, ini kan bilangan positif ya. Tapi di sini ada keterangannya di bawah permukaan air laut. Soal nomor 10, diketahui sebuah gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Berarti di sini diketahui ada 12 gedung ya. 3 gedung ada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah. Nah, ditanyakan di lantai berapa ia berada di atas permukaan tanah? Nah, Udin berada di paling bawah kan? Kemudian, nah di sini di bawah permukaan tanah, Udin ada di lantai terbawah. Nah, Udin kemudian naik 7 lantai dengan lift. Nah, berarti di sini karena ada di bawah permukaan tanah ya, berarti negatif 3 ditambah 7 karena naik. Ya, kalau di bawah berarti negatif, kalau di atas atau naik berarti positif. Berarti negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Jadi Udin berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Nah, berarti seperti pada arah panah di gambar itu ya, berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Pada perlombaan papan panahan aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Nah, di sini diketahui Benny membidik 10 kali. Kemudian 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah lagi mengenai bidang merah. Nah, berarti karena 10 kali ya, sisanya 3 ya, 3 panah mengenai bidang biru. Nah, di sini berapa skor yang diperoleh Benny? Kita jawab, berarti 3 kali 5 ya, yang mengenai warna hitam. Skornya berarti 5. Kemudian ditambah 2 kali 2 ya, panah yang mengenai bidang kuning, itu skornya 2. Kemudian ditambah 2 kali negatif 1. 2 panah yang mengenai bidang merah, berarti negatif 1 kan, dikalikan. Kemudian ditambah 3 panah mengenai bidang biru. Bidang biru itu skornya negatif 3, berarti 3 kali negatif 3. Maka di sini 15 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah dalam kurung ini negatif 9 ya. Iya. Jadi, nah di sini ada tanda yang berdekatan. Ini juga. Jadi skor Benny adalah 8. Soal nomor 12.
Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab. Dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal. Dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Nah, berarti di sini kita tulis dulu diketahui jawaban yang benar skornya 4. Tidak dijawab berarti 0 ya, tidak ada nilainya. Kemudian jawaban yang salah itu berarti dikurangi 1 atau negatif 1. Nah, dari 50 soal Siti tidak menjawab ada 6 soal ya, dan menjawabnya salah ada 5 soal. Berarti dari 50 soal itu ya, 50 dikurangi 6 dikurangi 5, berarti ada 39 soal dijawab benar oleh Siti, atau jawabannya benar ya, ada 39 soal. Nah, yang ditanyakan berapa skor yang diperoleh Siti. Nah, kita jawab di sini. Tadi Siti tidak menjawab ada 6 soal ya, berarti kalau tidak menjawab kan skornya 0. Jadi 6 kali 0 sama dengan 0. Kemudian Siti menjawab salah. Ya, ada 5 soal yang dijawab salah oleh Siti. Nah, skornya negatif 1. Berarti 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5 atau dikurang 5. Kemudian Siti menjawab benar ya. Tadi kalau menjawab benar kan nilainya atau skornya 4. Berarti 39 kali 4 sama dengan 156. Nah, dari sini kita tahu skor Siti adalah ya, jawaban yang benar tadi skornya 156. Kemudian ada yang dijawab salah dikurangi 5 ya, yang jawab salah skornya 5. Berarti dikurangi 5. 156 dikurangi 5 sama dengan 151. Jadi skor yang diperoleh Siti adalah 151. Soal nomor 13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan perhitungan batu bata yang dibutuhkan untuk rumah, maksudnya 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Mari kita hitung ya. Nah, di sini diketahui Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata. Ayah Edo membutuhkan batu bata 49.670 batu bata untuk membuat rumah, dan untuk membuat pagar dibutuhkan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli? Ini pertanyaannya ya. Nah, kita jawab. Berarti batu bata yang diperlukan ya, yang dibutuhkan oleh Ayah Edo itu untuk membangun rumah dan pagar itu ternyata 74.270 batu bata ya. Nah, berarti tadi Ayah Edo memiliki 75.000 ya batu batanya. Kurangkan dengan batu bata yang dibutuhkan tadi. Ya, 75.000 dikurangi 74.270 sama dengan 730 batu bata. Nah, berarti Ayah Edo tidak perlu membeli batu bata lagi ya, karena batu bata yang ada masih sisa 730 batu bata.
Jadi jawabannya Ayah Edo tidak perlu membeli batu bata ya. Nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali. Ya, masing-masing Rp20.000 dan Rp35.000. Namun, pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan, masing-masing Rp30.000. Jadi 2 kali mengalami keuntungan masing-masing Rp30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Nah, diketahui modal pedagang tadi 2 juta ya. Nah, di sini rupiahnya kita hilangkan dulu ya. Jadi 2 nolnya ada 6 atau 2 juta. Kemudian 2 kali mengalami kerugian. Berarti kerugiannya tadi yang pertama 20.000, kemudian yang kedua 35.000. Totalnya 55.000. Nah, ini adalah kerugiannya. Kemudian juga ada mendapat 2 kali keuntungan. Ya kan, masing-masing 30.000. Berarti 30.000 ditambah 30.000 sama dengan 60.000. Nah, yang ditanyakan berapa rupiah uang pedagang sekarang? Berarti 2 juta dikurangi 55.000. Kalau rugi kan berarti berkurang ya, berarti dikurangi 55.000. Kemudian kan untung 60.000, berarti ditambah 60.000. Maka hasilnya adalah sama dengan 2.005.000. Nah, jadi uang pedagang sekarang adalah Rp2.005.000. Nah, kalau diberi tulisan Rp atau rupiah berarti belakangnya diberi 0,00 ya. Nah, anak-anak bagaimana penjelasan yang Ibu berikan? Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti ya. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kalian ada yang kurang jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.